masalah umum gitu ya, tidak cuma ibu, coba juga. Jadi prinsipnya kalau bagi saya, yang pertama sekali adalah ibu identifikasi pengeluaran itu ada jangka pendek, ada menengah, dan jangka panjang. Ya, kalau untuk jangka panjang ibu pasangkan saat ini juga, pasti akan apa kan akan merasa nggak cukup uangnya gitu, ya kan? Nah, tapi kalau ibu sesuaikan, ini kebutuhan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Berarti kalau saya pikir untuk kebutuhan jangka pendek itu sesuaikan dengan penghasilan gitu. Yang namanya pengeluaran itu dengan penghasilan, dan kebalikannya. Kalau penghasilan itu pengeluaran, ya minus ya teruskan, tidak cukup terus gitu. Jadi berapa penghasilan sesuaikan dengan gaya dengan penghasilan itu. Iya, ya Bu ya. Jadi pertama kali Ibu tentukan dulu ini buat jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah. Kalau semuanya dipasangkan untuk jangka panjang, orang itu pastinya kita akan kurang terus ya Bu, namanya minus terus. Mana yang prioritas, mana bisa ditunda dulu untuk bulan depan atau tahun depan ya. Siapa namanya Bu? Bu Ramayani ya. Terima kasih Bu Ramayani. Satu pertanyaan sudah. Oke, pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara memperluas jaringan pemasaran ya, memperluas jaringan pemasaran kemudian supaya orang tertarik membeli produk kita. Nah, apa kiatnya ya Bu ya, yang awalnya mungkin setengah tertarik jadi tertarik betul gitu, akhirnya membeli produk kita. Oke, video. Bu. Oh iya. Jadi bagaimana tips dan trik untuk memperluas atau menjangkau konsumen secara lebih luas? Tadi kan sudah disampaikan bahwa manfaatkan media sosial semaksimal mungkin. Jadi kalau mungkin untuk Instagram belum bisa atau mungkin follower masih sedikit, ya paling tidak WhatsApp yang sudah digunakan sekarang bisa lebih diintenskan. Jadi kalau misalnya seperti sampaikan tadi, ada barang baru atau ibu mau posting atau mungkin ada mau memperkenalkan ibu misalnya barang rajutan misalnya kan, ini ada model baru harganya segini, bisa terima pesanan, maksudnya model bisa disesuaikan ya. Jadi artinya WhatsApp yang kita gunakan sekarang itu tidak hanya untuk komunikasi saja, tapi juga bisa kita jadikan sebagai salah satu media untuk menginformasikan barang dagangan. Enggak, kalau WhatsApp enggak. Ya, artinya kalau ibu punya media, punya aplikasi WhatsApp, kemudian nanti misalnya minta nomor telepon, misalnya ikut bazar kan, kemudian ibu tertarik, ya langsung orang nanya ibu punya nomor WhatsApp, langsung dimasukin aja terus ibu kirim pesan. Kalau mereka juga punya WhatsApp, langsung bisa dikirim pesannya. Atau mungkin di status juga ada kan status WhatsApp. Misalnya orang kan suka kepo gitu, orang suka tahu dia kita posting apa, dia pengen lihat. Biasanya kalau orang tertarik, dia akan komen barang itu. Nah untuk ini memang kita harus coba buka, ya karena kan
tujuan kita memang untuk bisnis, ya kan, daripada kita menggunakan WhatsApp hanya untuk hal-hal yang bersifat tidak produktif. Nah, bisa kita manfaatkan ya, manfaat sosial media semaksimal mungkin. Kemudian yang kedua tipsnya adalah ya dengan memperluas atau meningkatkan jaringan pemasaran digital kita. Nah, sekarang kan orang-orang semuanya kalau bertemu mereka pasti nanya, ada ininya enggak, ada email enggak, atau Instagramnya apa ya katanya kan, atau WhatsAppnya ada enggak. Nah, itu sendiri berarti juga harus mempersiapkan diri dengan kemampuan tersebut. Jadi jangan hanya bertanya saja, tapi kita sendiri tidak punya, nggak akan sukses. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, walaupun mungkin tertatih-tatih, itu kan semuanya kebiasaan. Ya, kita apalagi kalau anak-anak generasi muda, mereka lebih cepat. Nanti kita bisa belajar dengan mereka. Nah, jadi intinya kita tidak bisa menghindari namanya revolusi digital ini. Nah, revolusi itu adalah suatu perubahan kebiasaan. Kita harus menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Kalau tidak, kita yang tertinggal. Orang-orang semuanya sudah beralih menggunakan pemasaran digital, ya terutama yang murah tadi itu dengan memanfaatkan media sosialnya. Mungkin nanti kalau sudah menguasai media sosial, naik lagi tingkatannya, yaitu dengan menggunakan